Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Riset, selamat datang kembali di Ramadan Research Corner. Saya Miftahul Falah akan menemani Sobat Riset dalam episode ketiga kali ini. Seperti biasa, di podcast kita akan berdiskusi hasil penelitian yang inspiratif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pada episode kali ini, kita akan membahas judul penelitian yang sangat menarik dan inovatif, yaitu pengembangan permainan ular tangga berbasis AI sebagai media edukasi menarsi bagi anak sekolah dasar. Yang mana penelitian ini yaitu sebuah penelitian yang memadukan edukasi kesehatan reproduksi anak remaja dengan pendekatan permainan yang dikembangkan menggunakan teknologi artificial intelligence. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Neni Nuraini, Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Maternitas, yaitu dosen sekaligus peneliti sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum Ibu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir dengan kesibukan Ibu bisa hadir di acara Ramadan Research Corner kita kali ini. Ibu Neni sebagai dosen, kemudian Ibu sebagai peneliti, sekaligus Ibu sebagai rektor. Ya, tentu memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kemudian membutuhkan waktu juga yang sangat efektif gitu ya untuk melakukan sebuah penelitian. Apa Bu yang membuat Ibu ini konsisten dalam melakukan riset dengan beban pekerjaan yang tinggi gitu? Ya, oke, terima kasih Pak Miftah. Halo Sobat Riset ya, oke. Oke, selamat sore sahabat riset. Alhamdulillah, terima kasih Pak Miftah telah diundang di sini. Paling tidak saya bisa men-share apa yang sudah saya teliti. Oke, tadi kenapa sih gitu ya waktu yang istilahnya kalau dibilang enggak juga di waktu yang riuh mungkin ya, padat gitu juga ya. Enggak gitu. Tapi sebetulnya gini, kalau misalkan dibilang seorang dosen, memang tugasnya adalah mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Tentunya kalau di PTMA itu mengintegrasikan juga Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, salah satu daripada tugas dosen itu adalah meneliti, dan saya sendiri adalah sebagai dosen. Kalau dosen itu dibilang profesi yang seumur hidup mungkin, ya. Tidak ada hentinya untuk melakukan penelitian. Kalaupun misalkan sekarang diberi jabatan amanah gitu ya sebagai dosen tambahan, itu sementara pamit. Jadi kalaupun misalkan berakhirnya jabatan, itu ya sudah nggak ada yang kita tanggung amanah itu sudah selesai. Tapi kalau dosen saya kira itu nggak ada berhentinya. Jadi kalau suatu saat saya berhenti menjadi rektor pun, kalau dosen kan itu sudah terus-terusan gitu seumur hidup. Dan kalaupun saat ini kalau di laporan PKD ya, kita tahu kalau yang dosen tambahan itu sebetulnya penelitian Pengmas bisa nol, itu jadi diuntungkan. Tapi kalau suatu saat saya jadi dosen, masa saya jadi nol? Saya nggak bisa naik jabatan untuk akademik berikutnya. Nah, mudah-mudahan ya di waktu-waktu ya istilahnya padat pun kita berusaha untuk melakukan penelitian ini. Itu sih sebetulnya dari tugas dosen saja. Itu yang menjadi salah satu motivasi. Iya, betul. Konsisten walaupun dengan jadwal yang padat ya, tapi tetap konsisten dalam melakukan riset. Betul. Ibu. Kita langsung ke riset Ibu ya. Oke. Bu, untuk riset Ibu ini kira-kira apa Bu yang melatar belakangi Ibu penelitiannya khususnya ya tentang edukasi menarsi pada sekolah dasar ini? Oke. Yang melatar belakangnya sebetulnya panjang Pak Mif, kalau mau kalau panjang gitu ya. Pernah dengar nggak di berita disampaikan kalau nggak salah di YouTube ataupun juga di pemberitaan di TV itu ada seorang bapak yang dimana membawa anaknya ke rumah sakit.
Oh iya. Karena ada pendarahan di daerah kemaluannya gitu kan. Bapaknya kan takut, ini ada apa anak saya kok ada darah keluar dari vagina lah gitu ya, dari kemaluan. Termasuk anaknya pun takut gitu, nangis dan sebagainya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ketika dicek di rumah sakit, ternyata bukan karena kecelakaan dan sebagainya, tapi itu adalah mens. Kalau masih kecil. Kalau saya usia 10 tahun gitu, berapa gitu ya. Nah, akhirnya dari situ seorang orang tua gitu. Kebetulan pada saat itu orang tuanya sudah cerai, sehingga yang dia bersama dengan bapaknya. Kan bapaknya nggak tahu, mungkinnya perempuan kan, kami itu punya anak perempuan kan. Nah, perempuan itu disebut sebagai kebalik atau pubertas itu salah satunya adalah mengalami menstruasi pertama kali, yaitu yang disebut dengan menars. Nah, sehingga dari situ saya punya pemahaman bahwa ini orang tua maupun anak perlu diberikan sebuah informasi, karena anak menjadi ketakutan. Contoh kan yang tadi dia nangis, takut, bingung, apa ini, kenapa harus ada darah keluar dari kemaluan gitu kan. Nah, kalau kurangnya informasi dari orang tua ataupun dari keluarga ataupun mungkin paling tidak guru, itu pun akan menjadi anak menjadi cemas gitu, kemudian bingung. Ada lagi cerita satu lagi Pak Mip, anak saya itu usianya baru 8 tahun waktu dia kelas 2. Dia bilang gini, Bun, temen dedek mah nggak ikut sholat zuhur gitu kan. Dia aja katanya tuh di teras itu, terus diajak ke masjid, nggak mau katanya gitu. Kenapa nggak mau? Enggak, jadi marah dia katanya gitu. Terus saya bilang, kenapa gitu? Terus katanya teh lagi men katanya gitu. Jadi memang sepertinya ini perlu informasi yang luas gitu kepada orang tua, anak-anak. Bahkan ketika kita studi pendahuluan lah, kita melakukan FGD dengan anak-anak itu yang sudah menstruasi ini Maya ke kelas 5, itu mengatakan pada saat dia mengalami menstruasi yang pertama, itu dia takut, khawatir. Terus udah gitu mau bilang ke siapa, takut juga gitu kan. Nah, dari situlah pada akhirnya melatar belakangi dari riset ini. Itu sebetulnya Pak Mip. Betul. Berarti karena kalau zaman dahulu mungkin Bu yang menarse itu udah gede-gede ya. Jadi kalau sekarang masih kecil, faktor yang mempengaruhi kira-kira Bu. Sebetulnya kan memang kalau menarse itu secara normal itu pada perempuan sekitar usia 10 sampai 15 tahun. Tapi rata-rata anak-anak itu ada yang 11 sampai 12 tahun. Bahkan kalau sekarang ada yang sampai dini itu 9 tahun aja dia sudah menstruasi. Memang banyak faktornya. Satu dari nutrisi, kemudian dari hormon-hormon yang ada di dalam tubuhnya. Bahkan ada juga udah usia 15 tahun dia belum pernah mens. Mens yang pertama itu dia belum pernah merasakan itu. Nah, jadi faktornya salah satunya adalah di nutrisi, kemudian juga hormon, lingkungan juga akan mempengaruhi itu gitu. Jadi Bu, kalau kita berbicara menarse ini kan masih sensitif ya Bu di masyarakat. Nah, kira-kira Bu, mengapa edukasi tentang menarse ini penting diberikan kepada usia dini? Kalau melihat tadi gitu ya, perkembangan yang tadi saya sampaikan berbicara terkait dengan kenapa melatar belakangi penelitian ini, ya itu tadi karena memang tabu ya. Bahasanya itu kalau bahasa kita tuh tabu kalau ngomongin terkait dengan menarse gitu. Untuk apa sih gitu kan, seperti itu. Nah, sebetulnya sih itu harusnya si orang tua harus bisa memberikan pemahaman terkait dengan seorang perempuan itu pasti akan mengalami hal yang seperti ini. Contoh lah, pubertas itu mungkin tahunya nanti akan tumbuh payudara gitu kan, laki-laki tumbuh jagung gitu kan. Nah, perempuan ada salah satunya adalah menarse juga. Nah, sehingga untuk pemahaman informasi itu harus itu karena tadi untuk mencegah terjadinya kecemasan, kebingungan pada anak, ketakutan pada anak, dan itu adalah hal yang wajar dialami oleh seorang anak perempuan gitu. Ya pokoknya yang akhir balik itu pasti akan mengalami itu gitu, dan itu normal, fisiologis lah kalau bahasa ininya. Kemudian Bu, dari
pengamatan Ibu ya, bagaimana ini kesiapan anak-anak saat ini, Bu? Misalnya dalam fase tersebut, mereka sudah siap, kesiapannya seperti apa, Bu? Oke. Penelitian ini sebetulnya juga saya hubungkan gitu ya. Penelitian ini dihubungkan dengan penelitian sebelumnya tahun 2024 kalau nggak salah, waktu itu 23, 24. Waktu itu adalah penelitiannya kesiapan anak dalam menghadapi menarche. Dan di sana disampaikan bahwa ternyata anak-anak di usia sebelum 10 tahun itu dia mengalami ketidaksiapan. Nah, seperti contoh yang tadi. Betul. Nanti kalau misalkan kalau darah itu keluar kenapa? Terus nanti kalau misalkan darahnya keluar harus digimanain? Harus aja harus dilakukan. Nah, itu artinya di sana dia belum siap dengan secara psikologisnya gitu. Walaupun sebetulnya di beberapa supermarket lah sekarang sudah ada yang namanya pembalut dan sebagainya kalau misalnya nanti ada mens gitu ya. Tapi di awal itu yang paling ini adalah psikologis anak yang perlu dibangun, bahwa ini tuh adalah yang tadi terjadi karena normal. Itu siklus yang normal gitu. Yang tidak normal. Ya, bukan yang patologi. Ya, betul. Karena itu menandakan bahwa fungsi reproduksinya seorang perempuan berjalan dengan berfungsi dengan baik lah gitu. Oke, Bu, di dalam riset Ibu itu ada inovasi ya, Bu ya. Iya. Ini di sini adalah ular tangga berbasis IA. Sobat riset, ini bagaimana atau bagian ya riset yang sangat menarik di dalam penelitian Ibu ya. Nah, jadi Bu, kenapa Ibu memilih ular tangga sebagai media edukasi, Bu? Oke. Kenapa ular tangga menjadi bagian ini? Melihat dari pertama usia anak. Usia anak itu 10 sampai 15 tahun itu adalah anak-anak di masa dia ingin belajar tapi juga bermain. Nah, gimana caranya supaya pembelajaran itu masuk gitu? Dengan bermain. Nah, jadi belajar sambil bermain, bahasanya seperti itu gitu ya, maka gitu. Nah, cuma memang sebetulnya di beberapa riset yang saya temukan itu sebetulnya ular tangga itu banyak, Pak Miftah. Sudah banyak digunakan, salah satunya ada untuk matematika, kemudian untuk pembelajaran budaya tuh IPS mungkin ya, ilmu pengetahuan sosial itu sudah ada. Hanya memang dia berupa permainan yang istilahnya masih dicetak gitu ya. Kemudian walaupun ada sekarang digitalnya adalah di Play Store mungkin belum ada sih di Play Store ini ya, tapi sudah ada itu gitu, sudah ada. Sehingga bagaimana caranya supaya ini bisa masuk ke dalam, tidak mesti harus di download aplikasi gitu kan. Nah, ini sebetulnya pengembangan riset ini ke depannya selain nanti AI-nya itu berupa gamifikasi atau games, tidak di Play Store tapi di web, sehingga tidak mesti harus download aplikasi, karena itu membuat satu mungkin kuota yang nggak punya kuota gitu kan. Nah, kalau di web ada kemungkinan bisa siapapun dan kapanpun bisa itu. Nah, yang kedua adalah pembelajarannya nanti si anak itu tidak mesti harus sendiri, tapi juga berkelompok. Kan kita tahu lah zaman dulu kita kalau bermain ular tangga bisa berkelompok kan. Nah, serunya adalah ketika ada ular, kena di ular, terus gitu kan. Nah, kemudian nanti kalau ada tangga berarti naik gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya mencapai di puncak gitu kan. Nah, itu ada di situ ada suatu motivasi dan keinginan. Tapi memang ini tuh ya Pak Miftah, ada beberapa yang memang ini cepet-cepet nih ke atas gitu ya. Tapi tanpa dibaca nih apa ininya gitu ya. Sebetulnya edukasinya ada di situ. Sebetulnya yang kita harapkan adalah di situ. Jadi memang ini pun diharapkan dengan dia bermain itu dia harus bisa membaca edukasinya itu di situ sebetulnya mah. Kalau dulu mungkin ya, kalau saya masih kecil dulu permainan ular tangga itu seru-seruan. Iya, betul. Ya. Ini pasti ini ada edukasinya. Ada edukasinya. Mungkin khusus anak yang remaja ini. Ya, yang mau manage itu. Bagus sekali nih Sobat Riset ya.
Terus Bu, bagaimana konsep permainan ini dikembangkan hingga berbasis AI? Ini gimana Bu? Ada ini bisa muncul gimana nih? Itu tadi Pak Miftah, karena selama ini kadang ular tangganya yang kita tahu mungkin ada sih yang sudah di media sosial itu sudah ada sih. Cuma memang yang tadi aplikasi dia harus download. Oh. Nah, ini sebetulnya pengembangan berikutnya di tahun berikutnya ini baru ke web, berupa web, jadi disimpan di web gitu, nggak di, nah gitu kan, jadi bisa itu. Tapi memang ini perlu pengembangan lagi karena ada ini pun uji cobanya sampai 2 kali. Uji coba 2 kali, kemudian ada uji cobanya itu ke anak-anaknya dan juga ke guru. Karena guru juga menyampaikan ternyata pembelajaran tentang manage itu masih kurang di sekolah SD itu kan. betul. Jadi yang ada itu mungkin alat reproduksi iya, tapi untuk ke manage-nya hanya sekilas saja. Itu kan waktu itu saya tanya, ada nggak pembelajaran tentang ini? Nah, belum sampai ke dalam gitu, enggak gitu. Dan gurunya pun memang menyampaikan ini sangat bagus sekali untuk edukasi pada anak-anak. Jadi memang nanti itu diharapkan si anak itu selain bermain ya sambil membaca itu juga, itu yang sih diharapkannya mah gitu. Biar dia tidak usah secara ceramah, kan selama ini yang dilakukan Penkes gitu ya atau edukasi itu memang ceramah. Nah, memang ceramah itu bikin anak bosen. Kalau di kelas mendengerin gitu ya bosan gitu. Makanya gimana nih caranya supaya anak ini tidak bosan tapi dia mau untuk terus-terusan bermain ini. Nah, itulah mungkin melatar belakangi dari game ini gitu ya, game ini supaya memang tidak di-download terutama juga, tapi bisa kapanpun bisa dimainkan. Itu berarti Bu, merupakan salah satu ya Bu dari keunggulan ya media yang Ibu Iya, insya Allah. Mudah-mudahan. Dia yang sebelumnya yang masih konvensional. Ya, kita pun waktu 2023, 2004 itu masih menggunakan kertas. Oh, kertas. Kertas gitu ya. Kemudian satu kertas besar itu dimainkan oleh 5 orang. Nah, terus kita gini, jadi sebut-sebut nih, gitu kan. Nah, gimana nih caranya kalau kita coba untuk menggunakan tadi gamenya menggunakan web dulu lah gitu kan. Nah, nanti untuk pengembangan berikutnya baru ke web kayak gitu. Terus Bu, ketika pertama diuji coba ke anak-anak, ini gimana responnya awalnya? Anak-anak sangat antusias sekali. Senang banget. Ada beberapa anak yang pengen lagi, udah sampai di titik gitu. Gitu kan. Nah, si gurunya sudah juga kesel nih, udah naik, udah sampai sedikit lagi mau finish, turun lagi gitu. Nah, itu. Jadi seru pada saat uji coba itu gitu. Sangat anak-anak selain bermain itu, kita juga kan melakukan pretest dan post-test untuk mengetahui sejauh mana game ini tuh gitu ya, atau informasi yang kita lakukan ini efektif untuk meningkatkan pengetahuannya dia, terutama memang tentang manage-nya. Dan ternyata sebelum dan setelah penelitian itu sudah terukur sih pemahamannya gitu ya. Jadi ada hubungan lah, maksudnya ternyata meningkat gitu setelah diberikannya permainan ini. Ini cocok nggak Bu untuk anak dari usia bukan usia berapa tadi Bu? Usia di kelas kemarin tuh kita untuk penelitian ini di kelas 3 dan 4. Berarti untuk kalau yang sudah jangan. Enggak. Kalau ini khususan untuk anak SD yang mau menghadapi menas. Berarti kan di usia yang nanti mereka itu siap ketika harus ada, mereka nggak shock gitu ya. Kita kayak tadi. Iya. Bagus Bu. Oke. Ibu mungkin di aplikasi ini bisa ditampilkan Bu atau bisa. Ini sudah ada ya. Udah dah. Ini ya. Ini memang pada saat uji coba mereka inginnya memang download di Play Store gitu kan, pinginnya. Tapi kita bilang belum nanti saja. Kita perlu pengembangan yang tadi itu. Ingin ada web dan sebagainya. Ini namanya si
Oh, si Mena. Si Mena itu adalah sahabat Menats. Nah, ini biar mudah diingat sih sebetulnya dari tim itu banyak nama yang disodorkan gitu ya. Cuma memang akhirnya kita sepakat untuk menggunakan si Mena, yaitu sahabat Menats. Nah, ini bisa ini kan mulai ya, kita mulai gitu ya. Kalau permainannya sama saja seperti ular tangga biasa. Jadi nanti bergiliran lah gitu ya. Kalau ada ular berarti turun, kalau misalkan ada tangga berarti dia naik. Kemudian untuk bergilirnya itu kan sesuai dengan dadu yang dikocok. Nah, itu kalau ini kan memang kocokannya berdasarkan nanti kita lihat lah ya. Nah, ini kita pilih saja dulu apa mau sendiri atau mau bersama. Bedanya, Bu? Kalau sendiri mainnya sendiri. Ada teman. Gak ada teman, ya. Tapi kalau bersama ini bisa jadi 4. Jadi bisa 2 orang, 3 orang atau 4 orang maksimal. Maksimal 4 orang. Nah, kita coba yang sendiri. Kemudian ini ada beberapa karakter. Ini pun berbagai dari tim menyarankan kalau misalkan kita kan istilahnya tuh Islami, misalkan gambar yang Islami kan ini pinginnya untuk menyeluruh gitu kan. Jadi akhirnya kita coba untuk membuat karakter dari berbagai adat yang ada di Indonesia. Ceritanya seperti itu. Mantap. Nah, terus misalkan kita klik yang sebelah sini aja. Nah, klik. Nah, setelah ini baru kita mulai untuk memutarkan dadunya. Oh, ada dadunya. Dadunya ini, ya, dadunya ini. Jadi klik. Ya. Aja kan. Nah, baru nanti ada pertanyaan dulu sebelum maju ya. Nanti makanan dan minuman yang dianjurkan saat menstruasi itu yang mana? Nah, makanan yang cepat saji, yang bersoda, atau yang kedua sayuran hijau bawang putih atau kopi dan teh. Pamita mau yang mana? Oh, berarti yang 2 dong. Yang kedua yang coba yang 2. Oke. Nah, bisa edukasinya adalah makanan bergizi membantu tubuh lebih sehat dan mengurangi gejala head seperti jadi jawaban yang benar itu akan diperkuat dengan betul bahwa jawabanmu itu benar. Nah, kemudian nanti kenapa harus yang bergizi? Nah, inilah edukasinya karena akan mengurangi. Nah, itu mengurangi gejala head seperti kram. Lanjut, Pak. Nah, karena dia ada tangga dia naik gitu. Nah, begitulah seterusnya gitu. Nah, kalau yang istilahnya sendiri ya. Kalau yang berdua, kalau misalkan Pamita tadi jawabannya salah, berarti giliran saya. Gitu berarti yang giliran gitu. Sama. Kalau dadunya ini nanti ada gambar yang tadi. Gambar karakter. Coba balik lagi di ini. Jadi 2 ya, Bu ya, berarti itu. Iya. Misalkan nanti kita pilih yang tadi itu ya, mulai kemudian bersama. Nah, 2 pemain. Nah, misalkan 2. Nah, saya misalkan pilih yang ini. Nah, Pamita mau yang pilih yang mana? Saya yang sebelah sini, Bu. Nah, itu ada gambar 2. Jadi yang sebelah yang ada itu yang Pamita, yang itu saya. Jadi kalau ya gambar yang tadi itu pasti akan muncul 4. Nah, sekarang Pamita, giliran Pamita dulu aja. Coba gilir. Nah, oke. Nah, coba Pamita. Bertas pada perempuan, sering mengantuk, payudara mulai tumbuh, rambut rontok. Berarti yang 2 ya. Silahkan coba. Berarti jawabannya tuh benar bahwa memang saat pubertas itu akan tubuh perempuan itu berubah. Salah satunya adalah pertumbuhan payudara. Nah, lanjut. Nah, maju kan tadi 2. Nah, sekarang bagian saya kayak gitu. Itu terus yang keempat. Ya, kalau misalnya ada 4 ya 4 orang seperti itu. Sampai nanti ke atas. 30. Ini pun uji cobanya ada yang meminta kan awalnya itu hanya 20 ini ya 20 kotak gitu ya. Nah, kemudian mereka Bu cepet banget tulisnya. Terus kalau nggak salah ular tangganya teh hanya 2 kalau nggak salah. Jadi ularnya 2, tangganya 2. Jadi itu cepat katanya. Jadi minta untuk ditambah. Jadi akhirnya kita berdasarkan uji coba tadi kita tambahkan menjadi 4. Jadi 30 ininya. Kemudian tangganya kita tambah lagi, ularnya kita tambah lagi. Nah, itu tuh hasil dari uji coba yang sengaja biar nggak terlalu cepat. Iya, katanya tuh terlalu cepat. Jadi tapi berarti kalau yang salah dia berarti nggak bisa lanjut dong. Yang salah giliran kan giliran. Iya, giliran. Sendiri mah ya terus sendiri yang sendiri ya. Sampai nanti ke finish gitu. Keren ya. Berarti ini
sampai 30 kemudian finish ya. Finish. Kira-kira durasi waktunya berapa menit Bu? Kalau biasanya nih rata-rata sampai anak yang ibu. Tergantung karena ada anak yang memang kadang amun bahasa dulu mah ya, kalau ada pertanyaan teh pakai kancing. Oh gitu. Coba kan. Nah, coba ini jadi kadang cepat tanpa dibaca yang edukasi gitu. Nah, maka kita berharapnya sambil kemarin itu tim juga melihat supaya permainannya itu dia ngeklik itu tapi dia juga baca itu. Nah, itu kadang intinya itu gitu. Supaya edukasinya kan, karena berharap bahwa permainan ular tangga ini sebagai salah satu media untuk edukasi manage gitu. Jadi tidak hanya bermain ular tangganya doang gitu, tapi ada sesuatu yang diinformasikan. Gitu. Bu, ada perubahan yang signifikan Bu ketika teman-teman mungkinnya anak-anak yang remaja ini setelah melakukan permainan ini terkait tentang pemahamannya Bu. Ada perubahan atau misalnya dia lebih siap atau bagaimana gitu? Oke. Kalau secara kognitif mungkin ya, karena memang di kita ini analisisnya kan kita mencoba sebelum dan sesudah. Jadi sebelum permainan kita melakukan tes dulu dengan pertanyaan yang sama seperti yang ada di ular tangga ini. Kemudian setelah itu kita bermainlah ular tangga. Nah, kemudian setelah bermain ular tangga kita lakukan post test kembali. Nah, bagaimana hasil dari permainan tadi gitu dan sebagainya. Dan kalau dilihat berdasarkan uji statistik yang kita lakukan, itu memang ada hubungan. Gitu, ada hubungan. Jadi artinya bahwa ada pemahaman yang meningkat setelah diberikannya game atau ular tangga ini untuk manage. Jadi ada. Cuman memang saya sih pinginnya selain kognitif juga saya harus balik lagi nih ke sekolah gitu ya, untuk memastikan si anak ini sudah match atau belum gitu kan. Nah, kalau memang sudah, apa yang kita sampaikan kemarin itu dilakukan nggak gitu. Karena di sini tuh salah satu contohnya ada ketika Anda lagi menstruasi, apa yang harus dibawa ke sekolah. Karena saat ini ada anak-anak tuh nanti aja di rumah. Jangan dikira, karena ini panjang loh Pak, sebetulnya ini tuh edukasinya panjang. Apabila seorang sedang menstruasi selama 6 jam atau 8 jam tidak diganti-ganti, pembalut itu akan menyebabkan dampak yang mengganggu kesehatan. Nah, itu juga belum sampai selesai. Ini baru kognitifnya terkait dengan apa sih manage. Nah, belum nanti untuk berlanjut lagi, mudah-mudahan bisa untuk ke depan itu bisa berlanjut lagi untuk hal-hal yang untuk kelanjutannya peluangnya sih sangat besar gitu. Karena ternyata saat ini pun anak-anak kadang ketika menstruasi, saya lihat kemarin di sekolah lah ya, di sekolah itu selain dia diberikan pemahaman, kemudian apa yang harus dibawa, sarana dan prasarana atau fasilitas yang harus ada di sekolah. Contoh apa? Toilet. Nah, toilet di situ kan untuk cuci, untuk itu memadai enggak? Layak enggak? Misalnya WC natos aya, tapi nggak ada airnya, misalnya gitu. Nggak disediain. Kadang suka begitu. Atau sabunnya nggak ada. Nah, ini juga perlu kerjasama antara pihak sekolah untuk menyediakan sarana prasarana terkait dengan anak-anak yang menstruasi itu. Berarti harus ramah ya Bu ya. Betul. Kadang mungkin di toilet itu ada airnya, ada toiletnya, nggak ada tong sampahnya. Ya, gitu. Nggak ada. Aduh, itu betul. Ibu, di dalam riset Ibu ini, Ibu melibatkan guru, misalnya orang tua, belajarnya itu gimana Bu? Ya, kalau saat ini pada saat penelitian kita itu memang melibatkan pertama kepala sekolah. Kepala sekolahnya dulu, kemudian guru-guru. Ada juga. Ada guru-guru kelas 3, 4, 5, dan 6. Betul. Kalau yang 5, 6 kan ada beberapa yang sudah menstruasi. Betul. Tapi ada 2 atau 3 orang yang belum mens, maka dia ikut ke yang tingkat ini supaya dia punya edukasi. Walaupun sebetulnya yang kelas 5 dan 6 itu
dia punya pengalaman dari temennya karena cerita-cerita temennya gitu kan, tapi dia sendiri masih bingung. Nah, kumaha gitu ya. Nah, akhirnya ya udah kita masukkan ke yang kelas 3 dan 4 untuk ikut ini gitu, penelitian ini. Jadi kita melibatkan tadi kepala sekolah, kemudian guru, kemudian anak-anak tadi. Betul, riset ini kalau hanya melibatkan anak saja kayaknya kurang ya Bu ya. Dia harus dukungan dari berbagai pihak ya, sehingga apa yang kita harapkan dari penelitian ini bisa berjalan dan sesuai. Iya, cuma memang itu tadi Pak, saya belum sampai ke orang tua. Hanya baru sampai ke guru saja, dan tapi memang gurunya kemarin menyampaikan bahwa ini sangat sangat penting untuk disampaikan, karena memang pembelajaran di sekolah terkait dengan manage ini memang masih kurang gitu, kurang. Dan guru pun kemarin ada beberapa pertanyaan, saya juga jadi keinget ada beberapa pertanyaan di sini yang gurunya gini, iya gitu ya, gitu jadi ya ibunya merasa jadi itu gitu ya. Nah, jadi akhirnya mereka juga lagian punya anak juga perempuan gitu ya di rumahnya katanya tuh gitu. Oh iya ya, berarti saya ini kamar itu salah gitu ya, katanya gitu. Jadi memang kadang gitu ya, dengan beberapa informasi yang mungkin perempuan segede saya saja udah terbiasa seperti itu, tapi nyatanya gitu secara teori jadi ada masih belum kita tahu gitu. Nah itu mungkin yang harus suatu bukti tidak hanya buat anak saya ya, bisa flashback gitu ya, walaupun sudah terlewat. Betul. Jadi untuk tantangan di riset ini Bu, apa Bu? Karena mungkin di sini kan khusus anak ya, anaknya anak sekolah dasar, itu tantangannya apa Bu? Karena kita lihat Bu, tidak semua anak memiliki gadget ya Bu ya. Iya, betul. Ada beberapa orang tua yang mungkin batasi anaknya, itu gimana? Ya, itu salah satu tantangannya memang ketika tidak semua sekolah pun gitu memberlakukan atau kebijakannya itu dan membawa handphone ke sekolah gitu ya, sehingga dia memang mungkin saja bisa di rumah ataupun memang di rumahnya tidak punya. Makanya ini juga menjadi sebuah tantangan gimana caranya supaya informasi ini sampai kepada si anak, orang tua maupun guru gitu ya. Ada pembelajaran yang lebih modern tapi interaktif gitu ya. Tapi interaktif gimana caranya. Nah, mudah-mudahan sih kalau saat ini, tapi kalau saya lihat ya Pak Mip, kalau saat ini tuh orang yang sekalipun gitu ya, ini tapi punya HP emang gitu. Udah gitu HP emang, jadi kayaknya di Play Store harus ada gitu, di web juga harus ada gitu, karena saya tidak punya kuota. Nah itu gitu, memang Siana tidak kuota. Memang salah satu tantangannya adalah itu. Kita ingin menyampaikan informasi, tapi memang ada beberapa yang tidak punya dan sebagainya. Tapi kita bisa lakukan terkait dengan misalkan di sekolah saja, bisa difasilitasi mungkin di sekolah yang punya fasilitas misalkan ini sendiri gitu ya, bisa dijadikan pembelajaran di sekolah. Terus Ibu ketika sekolah meyakinkan kepada pihak sekolah bahwa ini tuh bermanfaat untuk mereka kemarin ya, kemarin cuma disampaikan permainan begitu aja dengan gurunya sudah ini bagus ini bagus sekali gitu untuk pembelajaran anak ke depannya. Bisa jadi sih Bu, misalkan gitu ya, kata dia kalau memang beliau tuh menyampaikan kalaupun memang ada pembelajaran khusus terkait ini ya memang ini. Terus saya bilang gini Bu, sebetulnya untuk ular tangga itu tidak mesti yang pankesnya aja, tapi bisa jadi pembelajaran yang lain seperti tadi saya sampaikan, ada di matematik, ada juga di budaya, mungkin bisa jadi di bahasa Indonesia atau IPA, itu bisa jadi untuk pembelajaran yang interaktif, modern dan mudah untuk diingat pada anak. Itu bisa dilakukan, saya bilang seperti itu ke gurunya. Berarti mudah untuk diterima ya. Mungkin refleksi bulan Ramadan, kita kan hari ini sudah berada di bulan suci Ramadan ya Bu. Dalam semangat Ramadan ini Bu, biasanya kan kita identik dengan pembelajaran dan perbaikan diri atau muhasabah diri ya Bu ya. Nah,
apa pesan Ibu untuk orang tua Bu, terkait tentang pentingnya edukasi kesehatan reproduksi untuk anak ini? Anak ya. Oke, karena saya punya anak juga, Pak Miftah, usia 9 tahun mau menuju 10 tahun, Berarti Bu. belum menstruasi, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai orang tua pada anak, bagaimana memberikan pemahaman secara dini, terutama memang terkait dengan menas. Pas banget dengan bulan Ramadan ini, kadang suka bertanya, Bunda kenapa enggak puasa gitu kan? Nah itu karena kan Bundanya mau menstruasi misalnya. Nah ini menjadi pembelajaran juga buat anak gitu di saat sekarang kita sedang Ramadan pun bisa disampaikan bahwa ternyata kalau mens itu adalah normal. Kemudian juga jangan takut, pokoknya yang penting tidak nggak bingung dan sebagainya, jangan nangis, jangan cemas, pokoknya karena itu adalah hal yang hal yang wajar. Jadi untuk para ibu dan orang tua, terutama ibu-ibu, karena ibu-ibu itu yang paling dekat ya dengan anak perempuan. Kadang perempuan itu memang ada ke bapak, tapi hal-hal tertentu itu biasanya dicurhatinnya kepada ibu. Nah, sehingga pada ibu-ibu ini jangan segan-segan untuk memberikan informasi terkait kewanitaan, terutama karena memang sejak dini inilah menjadi hal yang sangat penting untuk ke masa depan yang akan datang. Dari sini kita bisa mencoba memberikan secara dini, walaupun memang pemahaman kita terbatas, tapi kita bisa memberikan hal yang bisa kita sampaikan kepada anak tanpa melalui gadget yang memang tidak ada sumber yang jelas gitu ya, tapi bisa untuk disampaikan kepada anak gitu untuk ini, terutama memang terkait dengan menas ini. Kemudian nanti tentang menstruasi ke depannya itu nanti harus bagaimana dan sebagainya, alangkah lebih bagusnya memang para orang tua juga memberikan pemahaman itu. Oke. Bu, tadi kan buat orang tua. Nah, sekarang untuk mahasiswa Bu dan dosen, misalnya teman-teman mungkin dosen masih saya punya ide, tapi untuk bagaimana nih saya membuat ide ini menjadi sebuah hal yang aplikatif dan inovatif gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira gimana Bu pesan Ibu untuk mereka? Ya, kalau untuk mahasiswa sebetulnya ini pengalaman yang pernah dialami itu terutama untuk yang mahasiswi itu pasti akan merasakan sudah merasakannya, sehingga ketika oh iya dulu itu saya gimana nih, nah itu alangkah lebih bagusnya disampaikan juga kepada adik-adiknya gitu ya, atau remaja-remaja yang lainnya, baik nanti di rumah sakit ataupun juga di puskesmas atau bahkan juga di masyarakat. Seperti itu luas sekali kita untuk memberikan informasi dan edukasi dengan berbagai media yang bisa kita lakukan, apakah itu berupa game, apakah itu berupa itu yang lebih interaktif lagi tuh selain yang penting tidak klasikal gitu ya, tidak ceramah, namun bisa dilakukan dengan berbagai media yang bisa kita sesuaikan dengan usianya, usia si anak lah misalkan gitu. Jadi untuk mahasiswa tetap untuk memberikan informasi itu, jangan disimpan sendiri. Ya. Mungkin ilmu yang bermanfaat apabila disebarkan gitu ya. Kalau untuk dosennya Bu? Untuk dosen sebetulnya dari penelitian saya ini bisa jadi mahasiswa juga bisa Pak untuk penelitian yang selanjutnya, bisa jadi yang tadi tidak hanya kognitif, coba kita lihat secara perilakunya. Nah itu bagaimana setelah ada game ini. Nah untuk dosen-dosen juga sebetulnya dari pengembangan AI ini tuh bisa jadi kalau saya sih punya ininya roadmap mungkin ya. Roadmap-nya itu di akhir itu pingin ada komersil. Nah, komersil. Nah, mungkin bisa jadi di antara dosen-dosen yang ada di sini mau bantu saya. Di komersil kan bisa jadi itu. Kemudian ya bisa dikembangkan faktor-faktor yang lainnya yang bisa jadi ada sebuah edukasi yang inovatif, yang interaktif, tapi gitu untuk ruhnya terkait dengan informasi kesehatan tentunya kalau dalam hal kesehatan ini. Oke, baik Sobat Riset ya. Tadi mungkin untuk teman-teman yang masih mahasiswa kemudian dosen muda
tadi sudah dikasih clue oleh Ibu Neni bahwa penelitian ini masih perlu pengembangan-pengembangan ya Bu ya. Jadi ini bagus sekali buat teman-teman yang memiliki ide-ide inovatif ya bisa memberikan sentuhan inovatifnya khususnya mungkin untuk kelanjutannya bisa tadi dihilirisasi kemudian dikomersilkan. Silakan mungkin nanti bisa merapat ya. Iya boleh, Bisa menjadi silakan. tim ya Bu ya di dalam penelitian. Ini juga pamit karena saya ini bukan pakarannya di bidang ini. Tentunya memang perlu orang-orang di bidang teknologi gitu kan. Contoh misalkan mahasiswa-mahasiswa yang PTI aja kan itu bisa gitu kan sebetulnya walaupun di situ dia akan menjadi calon guru gitu kan. Nah, tapi kan nanti dia jadi guru juga kan. Nah, artinya itu bisa kita kerjasama untuk itu. Jadi mahasiswanya itu tidak mesti harus keperawatan, multidisiplin juga itu sangat Sementara di tim Ibu di tim saya ada bahkan dosen kita itu tidak hanya keperawatan gitu ya tim kita itu ada juga yang di mesin ya. kemudian juga ada yang di teknologi mahasiswanya sama dari teknologi dari PTI Betul. dari PTI ada dari mesinnya ada. Wah, otomatis kalau yang keperawatan mah ada. Tuh kan ini pentingnya di kolaborasi ya. Kadang kita tuh ada ide tapi sulit untuk mengaksikan di sebuah teknologi ya. Maka dengan kolaborasi ini bisa terwujud dengan nyata di dalam sebuah riset ya yang berdampak untuk masyarakat. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Neni atas wawasan dan inspirasi yang sangat luar biasa pada episode kali ini. Sobat riset ya, dari diskusi ini kita belajar bahwa inovasi edukasi kesehatan reproduksi dapat dikemas secara kreatif, menyenangkan, dan tetap ilmiah melalui sentuhan pemanfaatan teknologi. Semoga episode ini bermanfaat, membuka perspektif baru bagi kita semua. Saya, Miftahul Falah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ramadan Riset Corner berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama pamit ya. Tuh nuhun. Sobat riset.